Halo, jumpa lagi bersama kami Firwan Prabowo Siang. Nah, pada kesempatan kali ini saya doakan teman-teman semuanya sehat ya, dimudahkan rezekinya, berbahagia selalu, serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, saya berpesan kepada teman-teman apabila tidak suka dengan konten-konten saya, silakan skip dan tinggalkan. Jangan tonton video saya, karena saya tentunya tidak bisa memenuhi dan tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi tujuan saya bikin konten hanya membagikan sesuatu yang bisa saya bagikan, pengalaman-pengalaman akan saya share. Nah, juga saya dengan konten ini hanya hiburan, juga ingin menambah saudara. Apabila teman-teman nggak suka sama saya, tinggalkan konten ini, nggak usah ditonton. Kalau teman-teman penasaran, pengen silaturahmi, monggo, terbuka. Banyak kok teman-teman dari subscriber, terima kasih yang sudah main berkunjung ke tempat kami, dan ngopi-ngopi langsung dengan saya, langsung nyicipin beberapa restoran ya ceritanya ya. Ada buka warung lah ya, bukan restoran terlalu mewah nanti kalimatnya. Jadi itu pesan saya, tidak usah meninggalkan jejak komentar yang tidak mendidik, kalimat-kalimat yang sifatnya provokatif, dan kalimat-kalimat yang sangat tidak baik. Itu mencerminkan pribadi yang kurang baik dan SDM-nya rendah. Itu aja pesan saya ya. Baik, sebelum langkah lebih jauh juga saya menyapa teman-teman di kawasan yang ada di kawasan Barat Sumatera, yaitu ada Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, Solok, Sawah Lunto, salah satu daerah yang menjadi saksi para pejuang-pejuang Indonesia ya, adalah Sawah Lunto, juga Kota Pariaman. Terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman yang lainnya belum bisa saya sebutkan satu persatu, bisa kolom komentar nih, dari mana aja sih teman-teman, nanti bisa kolom komentar ya. Kritik serta sarannya nanti bisa langsung di kolom komentar ya. Oke, baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Philip ya. Philip, nah hasil pencahayaan ini, terima kasih untuk teman-teman dari Philip yang udah support ya. Ada beberapa lighting dan disupport dari Philip. Nah, terima kasih, dan langsung juga dapat baju nih. Saya pakai bajunya pas ukuran M, saya juga pakainya M. Nah, terima kasih untuk Philip, semoga senantiasa menerangi Indonesia juga Nusantara. Untuk kesempatan yang baik kali ini kita akan bahas tentang salah satu tools yang umum digunakan. Ini saya review teman-teman, unboxing lah ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang unboxing ya, ini udah saya pakai kurang lebih 1 mingguan dan itu aman. Nah, makanya saya berani rekomen. Kita buka. Nah, dapatnya apa aja ya? Biasa di sini dapat buku petunjuk, manual book lah ya, umum disebutnya. Setelah itu kita dapat kartu garansi. Kenapa saya bikin konten untuk kesempatan kali ini tentang tang ampere ini? Karena menurut saya tang ampere ini bagus teman-teman, support lah untuk di lapangan, dan ini tidak diragukan dan sangat rekomen menurut saya. Apa aja sih fitur-fitur serta kelebihannya nanti akan saya sampaikan. Baik, di sini kita buka terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini. Kita ada kabel buat untuk cek tegangan, arus, serta beberapa komponen. Juga di sini kita dapat perangkat untuk temperatur suhu ruangan. Nah, baik, ini dengan tang ampere ini teman-teman sudah bisa support di lapangan. Teman-teman mau cek ampere, cek kelistrikan, salah satunya listrik ya, ampere itu ya tegangan, voltase misalkan, cek komponen kapasitor rusak atau enggak, serta temperatur tercapai atau enggak AC-nya yang kita servis. Ini sangat menunjang di lapangan teman-teman. Nah, ini ya, seperti ini tampilannya. Nanti akan saya dekatkan kamera. Nah, jadi ini berapa ini untuk harganya? Nah, untuk harganya saya beli di toko teman saya, yaitu dengan harga Rp500.000 ya. Dengan harga Rp500 teman-teman udah bisa milikin ini, ataupun di marketplace juga teman-teman banyak ya yang jual produk-produk value ini. Jadi tampilannya seperti ini unitnya. Di sini kabelnya lumayan panjang ya, kabelnya 1 meter, kabelnya 1 meter. Jadi kita ngecek untuk di lapangan. Di sini aman juga, ada penutupnya, penutup daripada soket ini. Penampilannya seperti ini teman-teman. Ini saya udah pakai 1 mingguan, dan ada beberapa rekan-rekan saya yang sudah menggunakan ini, bagus juga, dan selama ini tidak ada masalah. Nah, untuk baterainya di sini menggunakan baterai jam dinding ya, menggunakan baterai biasa untuk support power supply-nya di sini. Terus apalagi yang ingin diketahui untuk kita sebagai pengguna
tang ampere ini, teman-teman ya tadi ya ngecek AC di lapangan menggunakan ini udah sangat nyaman. Cek kabel ada arus atau enggak, kabelnya putus atau tidak. Nah, beberapa komponen itu masih normal atau enggak, teman-teman bisa menggunakan tang ampere ini. Rekomen lah pokoknya. Jadi tampilannya seperti ini. Jelas ya kamera ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Baik, jadi kardusnya seperti ini. Ini tipenya ya VMC 1 ya, klaim ampere. Baik, setelah ini saya sisihkan kardusnya terlebih dahulu. Ini unitnya teman-teman, ini sangat kokoh ya. Oke, mantap teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya ya? Di sini ada fitur-fiturnya teman-teman ya. Di sini ada off, ada AC volt, DC volt. Di sini ada cek untuk beberapa komponen putus, nilai ohmnya masih berapa. Di sini untuk kapasitor, cek kapasitor ini juga kita bisa. Di sini untuk cek Celsius dan Fahrenheit. Di sini ada teman-temannya. Di sini ada ampere, 4 ampere serta 40 ampere ke atas. Di sini ada semua. Oke. Di sini juga ada data hole-nya ya. Nah, ada datanya, kita cek ampere. Terus datanya pengen kita tunjukkan dengan customer kita, Pak AC Bapak ampernya sekian. Nah teman-teman tinggal kunci dengan lock dengan ini. Nah ini aman teman-teman ya, untuk digunakan, rekomen lah menurut saya. Baik, coba saya akan ukur temperatur di ruangan ini. Nah teman-teman jangan salah, saat ini ingin menggunakan ini untuk cek temperatur, teman-teman di sini ada plus, kutub plus dan kutub min. Teman-teman jangan terbalik ya. Nah, kutub plus ini harus ada di posisi sebelah kanan. Seperti ini. Apabila teman-teman terbalik, itu akan error dan tidak akan terdeteksi dengan akurat. Saya akan cek suhu ruangan ini berapa sih? Baik. Suhu ruangan ini coba kita sekarang posisi di Celsius. Di sini saya menggunakan AC cuman saya tidak terlalu dingin ya. Nah, karena saya suka yang sejuk aja. Di sini temperaturnya 26-27 derajat Celcius. Coba ini akan saya genggam. Nah, dia akan naik ya teman-teman. Jadi suhu tubuh saya itu di 33. Nah, ini ya 33 derajat. 33, 34 karena saya lagi demam ya teman-teman ya. Karena lagi kurang sehat beberapa hari ini. Tuh, 33, 34 setelah saya lepas. Coba. Dia akan turun. 31 30 dan akan menuju nanti ke 26-27 teman-teman ya. Nah dia perlahan. Dan ini saya udah pakai untuk cek temperatur AC setelah hasil servis, outlet inletnya pakai ini sangat rekomen dan saya sudah pakai ini sangat akurat. Nah setelah ini apalagi nih fitur yang ingin kita gunakan. Nah kita cek tentang nilai mikrokapasitor. Baik, nilai mikrokapasitor. Di sini saya ada salah satu kapasitor yang nilai mikronya sudah rusak. Dan ini adalah salah satu kapasitor yang nilai mikronya masih bagus karena ini terbilang masih baru. Nah, akan kita ukur menggunakan alat ukur tang ampere ini dengan fitur kita menuju sini teman-teman ya. Sebentar, ini akan saya pasang terlebih dahulu. Kiri, ini kanan. Ini akan saya putar. Nah, pasang di simbol ini ya teman-teman ya. Nah, simbol dioda ini. Lanjut, akan kita cek. Teman-teman di sini percaya ya kalau ini 30. Oh maaf, 30 mikro bukan 35 teman-teman. 30 mikro, mohon maaf ya, 30 mikro. Yang ini 35 mikro ya. Nah, ini 35 mikro. Nah, ini kemarin saya ada servis AC, AC-nya tuh gagal setar kompresornya. Setelah saya cek ternyata mikrofaradnya sudah melemah. Baik, sekarang akan kita cek. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini akan saya sisihkan yang kabel untuk cek temperatur ruangannya. Sebentar. Sebelum teman-teman gunakan, saya lebih nyaman posisikan di off, lalu nah arahkan ke sini, takutnya kesenggol ya kita.
terus nggak akurat. Nah, sekarang akan saya cek yang 30 mikro. Benarkah di sini terdeteksi 30 mikro? Sebentar. Nah, 30,5 mikro teman-teman ya. Jelas ya. 30,5 mikro. Nah, selanjutnya saya akan cek yang tuh, itu udah goyang teman-teman. Kalau ini masih presisi. Nah, karena ini salah satunya kalau mikrofaradnya itu dia berkurang, dia akan ngembung. Tapi ada juga yang dia tetap presisi seperti ini, namun nilai mikrofaradnya juga melemah. Makanya kita penting menggunakan data ukur seperti ini untuk mengetahui nilai di satu buah komponen. Nah, ini hanya terbaca 14 mikro. Nah, di mana 35 mikro ini untuk mengangkat kompresor Sharp yang China itu di 1,5 PK ya, Sharp 1,5 PK Sharp standar. Dia gagal setar kompresornya karena nilai mikro yang dibutuhkan itu 35, namun yang terbaca hanya 14,5. Setelah saya ganti menggunakan 35 mikro dengan yang baru langsung kembali setar. Nah, apa penyebabnya? Yaitu AC-nya sangat kotor, jadi kondensornya itu tebel banget debunya teman-teman ya. Nah, itu membuatkan kompresor lama-lama overheat. Nah, coba saya akan ukur untuk ini ya teman-teman ya. Saya akan ukur untuk tes komponen termis AC inverter Daikin. Nah, coba saya akan ukur di sini. Saya arahkan ke mana ya? Saya bukan ahli elektronik sih ya, hanya bisa-bisaan. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, saya rasa ya. Baik, saya akan ukur terlebih dahulu yang termis ini ya, termis panas high press-nya dari kompresor berapa. Terbaca di 16 ya, terbaca di 16 kilo ohm. Nah, selanjutnya termis kondensornya. Nah, 16 juga sama, dan sekarang termis suhu inlet kondensor outdoor daripada Daikin inverter ini. Nah. Oke, sedikit error. Nah, 17. Jadi akurat teman-teman ya. Ini normal, jadi sangat akurat. Nah, setelah ini kita cek apa lagi? Coba kita akan cek untuk arus tegangan listrik AC. Nah, tegangan listrik AC jangan salah teman-teman, jangan salah di DC, tapi kita gunakan di AC. Coba akan saya colok. Di sini ada sumber listrik AC. Saya akan hubungkan terlebih dahulu. Oke, teman-teman nanti bisa baca ya berapa sih tegangan voltase di tempat saya ini. 229 ya. 229 voltasenya. Nah, jadi dengan alat ini teman-teman kita udah bisa ngukur berbagai keperluan di lapangan. Jadi berikut tadi cara pengecekan, kita langsung tes ya. Tes bener nggak nih rekomen. Nah, jadi salah satunya saya ulangin lagi, di sini bisa cek tegangan volt AC, volt DC, untuk cek beberapa perangkat elektronik mungkin ada yang terputus dan tidak. Nah, misalkan kita mau cek ada kabel, coba saya belum demoin tadi ya. Cek untuk kabel putus atau tidak. Nah, misalkan di sini ada suara bipnya teman-teman ya. Nah, kita cek lagi pasang AC, oh kabel kontrolnya yang mana nih, kabel powernya yang mana. Nah, kita tunggu cek arus itu terputus atau tidak. Bisa menggunakan ini. Di sini ada bipnya ya teman-teman ya, itu mudah banget. Nah, jadi teman-teman sebagai teknisi jangan ragu lagi, salah satu produk yang teman-teman bisa miliki sebagai teknisi di lapangan yaitu tang ampere ini. Dan ini tang ampere sangat nyaman di genggaman, mudah ya. Nah, dan ini sangat akurasinya sangat tinggi.
Nah, kalau teman-teman yang udah menggunakan ini pasti nanti bisa eh, kasih ya apa nih testimoninya di kolom komentar, teman-teman bisa sampaikan. Jadi teman-teman udah paham ya, salah satu produk yang wajib kita miliki di lapangan yaitu tang ampere. Teman-teman kadang sepele ini teknisi, sekalipun kita cuma nyuci AC, kita cuma cek-cek yang lain-lain yang kecil-kecil, tapi teman-teman tuh kadang banyak banget yang meninggalkan ini. Meskipun bukan produk ini, tapi teman-teman tuh wajib menggunakan tang ampere. Salah satunya itu cek data pekerja di lapangan. Temperaturnya berapa? Dingin kok Pak. Dingin kok Bu. AC-nya dingin nggak Mas? Dingin. Berapa derajatnya? Ya pokoknya dingin aja. Nah itu kan sesuatu yang menyebalkan menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan data ukur ini, kalau teman-teman nggak punya alat temperatur digital ataupun termogan suhu itu, teman-teman bisa gunakan ini, udah bisa mewakili. Cek temperatur, cek tegangan AC, DC, cek komponen itu ada masih bagus atau enggak. Menggunakan ini sudah mewakili teman-teman. Nah, pesan saya apabila teman-teman menggunakan ini, jangan seringan kalau bahasa Jawanya tuh gletak-gletek ya. Jadi asal bruk bruk. Nah, alat ini mudah sekali error. Bukan hanya ini, tapi sifatnya alat ini tuh wajib kita jaga dan kita lindungin. Contohnya dari apa? Dari paparan matahari secara langsung yang terus-menerus. Nah, terkena uap air ataupun tempat yang lembab, serta dari benturan-benturan benda keras. Misalkan teman-teman, bro, tang ampere dong, lempar sana, jeder, jatuh. Nah, itu akan mengurangi nilai akurasi data ukur teman-teman punya, salah satunya tang ampere seperti ini. Baik, jadi ini yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah support, like, komen, serta subscribe. Terima kasih banyak sudah dukung channel saya. Mudah-mudahan terus berkembang ke depan, bisa membantu mereview, sharing, kita saling bertukar pikiran. Untuk teman-teman yang tidak nyaman dengan konten-konten saya, sekali lagi saya ulangin, tinggalkan konten ini dan jangan tonton video-video saya yang lain teman-teman. Karena saya nggak mau berdebat ini dan itu, karena konten ini untuk hiburan dan sedikit berbagi pengalaman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam hormat, salam sehat, salam freon balap. Terima kasih.